Anda menyaksikan sedang viral bersama saya Gracia Bern. Teman-teman di Putaran 6 ini jadi perhatian untuk Anda dan juga saya yang suka untuk bergabung atau jadi member di sebuah pusat kebugaran begitu ya. Nah, terbaru ini ada salah satu fasilitas kebugaran yang bernama Gold's Gym Indonesia dikabarkan menutup sejumlah cabang mereka di Jakarta mulai 30 Juni 2025 lalu. Ada kurang lebih 950 orang yang tergabung dalam Forum Korban Gold's Gym Indonesia atau FKGGI yang mengaku mengalami kerugian akibat penutupan sepihak nih oleh pengelola. Kerugian anggotanya ditaksir mencapai lebih dari 4,4 miliar rupiah. Belum termasuk hak-hak ketenaga kerjaan staf dan juga personal trainer yang infonya sampai saat ini juga belum dibayarkan. Nah, kalau sudah begini, apa yang perlu Anda lakukan? Nah, ini akan kita bahas bersama dengan Tulus Abadi, Ketua FKBI, Forum Konsumen Berdaya Indonesia. Selamat siang, Pak Tulus. Kira-kira ini apakah ada informasi terbaru ya, Pak? Sejauh ini, semua cabang sudah ditutup dan tidak beroperasi, ataukah hanya sebagian saja? Ya, baik, terima kasih. Selamat siang, Mbak Gracia. Jadi kita sangat prihatin dan protes keras atas penutupan cabang dari Bulgim di Indonesia tanpa informasi yang menyeluruh kepada membernya atau kepada konsumen. Ini yang kemudian sangat merugikan karena selain tanpa informasi juga menjelang beberapa bulan menjelang penutupan sebenarnya kondisi dari perusahaan itu yang kami monitor adalah sudah tidak baik ya. Tapi mereka tetap menerima member. Inilah yang kemudian menjadi tidak fair karena di tengah kondisi perusahaan yang memburuk, tapi Gulki masih menerima member dan kemudian pada akhirnya menutup. Nah, inilah yang kemudian merugikan karena masih banyak hak-hak konsumen yang belum dilaksanakan ketika menjadi member dan tiba-tiba sudah ditutup oleh perusahaan itu. Inilah yang kemudian kami atas nama Lembaga Konsumen FKBI, Forum Konsumen Berdaya Indonesia, mengajak korban untuk melakukan komplain, pengaduan, dan juga gugatan kepada Bulkim di Indonesia itu karena sangat merugikan konsumen. Oke, Pak, sejauh ini infonya kan ada 950 orang ya Pak yang terdampak dari penutupan sepihak ini. Mungkin bisa dikonfirmasi kembali apakah ada penambahan jumlah. Terus kemudian apakah ada tindakan-tindakan lanjutan yang akan dilakukan oleh FKBI? Memang tadi Bapak sudah menjelaskan, tapi setelah itu mungkin apakah ada pendekatan-pendekatan lain yang bisa dilakukan, Pak? Ya, di dalam kasus ini kan kami memang eh, mekanisme penyelesaiannya akan kami usahakan bertahap atau bertingkat dengan arti tidak langsung pada mengajak konsumen untuk langsung pada menggugat, tapi melalui proses mediasi ya. Tadi secara perdata itu proses mediasi. Nah, ini dalam 1 minggu ini ketika posko sudah kami buka kemarin, nah kita akan monitor dalam 1 minggu ini berapa yang sudah mengadu dan kami akan berkomunikasi dengan perusahaan yang bersangkutan untuk mediasi. Nah, mediasi itu nanti harapannya tentu eh, ada solusi. Solusi dalam arti apakah uang konsumen dikembalikan secara penuh sesuai dengan yang dibayarkan dan janji apa yang dibayarkan dan sisa-sisanya berapa atau mekanisme yang lain. Yang penting jangan sampai kemudian ini merugikan konsumen gitu. Yang kedua, kalau nanti memang mengalami deadlock, tidak ada jalan keluar alias buntu, ya mau nggak mau nanti kita ajak konsumen untuk melakukan eh, tindakan hukum, apakah itu dengan eh, gugatan perdata atau pidana, atau kemungkinan kalau misalnya konsumennya mau juga kita bisa melakukan class action kepada perusahaan yang bersangkutan. Cuma Mhm. persoalannya harus diwaspadai dan kami sedang juga meminta kepada pengadilan niaga di Jakarta Pusat untuk tidak menerima eh, permohonan pilot oleh PT Gulkim ini. Karena kalau nanti pilot berarti posisinya sangat rentan dalam arti konsumen nanti menjadi sangat berat untuk mendapatkan hak-haknya karena kalau pilot nanti perusahaan itu akan menyelesaikan dari sisi peringkat dan secara undang-undang kepilotan posisi konsumen itu bukan kreditur preferen ya artinya dia di peringkat terakhir perusahaan itu akan membayari atau akan menyelesaikan kewajibannya ke pihak-pihak lainnya, apakah mitra ataupun mungkin pajak dan lain sebagainya, baru kepada
konsumen. Ini yang kita tidak harapkan. Dan kami juga menghimbau kepada konsumen agar jangan ada yang melakukan gugatan valid kepada Games, karena kalau nanti ada gugatan valid dan dikabulkan, maka posisinya justru sangat merugikan dirinya sendiri. Oke, itu yang memang kita harapkan bersama ya Pak ya, karena kalau tadi ada pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh masing-masing member yang sudah membayar, tidak mengajukan gugatan pilot supaya ada kemungkinan uangnya bisa kembali begitu. Ini fenomena apa sih yang terjadi? Tahun lalu juga kita punya aktivitas yang serupa seperti ini, ada Superstar Fitness begitu. Apa yang mungkin bisa disoroti juga di sini ya Pak? Ya sebenarnya memang ini menjadi salah satu kewajiban eh, konsumen ya ketika mau Mm-mm. mendaftar suatu member tertentu, bukan hanya kebugaran tapi juga hal-hal lain, Mm-mm. itu bisa mencermati atau mencari informasi terkait dengan kondisi perusahaan yang bersangkutan. Ya bisa searching lewat media ataupun mungkin lewat sumber-sumber informasi lain yang kemudian bisa dideteksi apakah kondisinya sehat atau tidak. Terutama misalnya member yang sifatnya investasi dan segala macam. Tapi kalau yang sifatnya bukan ini kan memang mungkin agak sulit konsumen mendeteksi kondisi perusahaan yang bersangkutan karena mungkin tidak listed di bursa saham dan lain sebagainya. Nah ini menyangkut itikat baik saja dari perusahaan yang bersangkutan. Jadi kalau kondisinya sudah tidak sehat, tidak baik ya perlahan-lahan harus menolak eh, apa permohonan member atau menjadi konsumen menjadi member sehingga tidak semakin banyak korbannya dan kemudian dia tinggal menyelesaikan tugas-tugas atau kewajibannya bagi konsumen yang sudah kadung menjadi member beberapa bulan sebelumnya gitu. Oke, karena kan kalau bahasa bayinya, kalau ujuk-ujuk langsung mengatakan pailit ataupun tidak membayar, tapi sudah banyak orang tergabung begitu Pak, sudah membayar terlebih dahulu. Ini kan jadi sulit juga untuk membayarnya Pak. Kemungkinan bahkan sepertinya tidak akan terbayar semuanya nih kepada semua member. Nah ini yang menjadi perhatian bersama. Tapi apakah ada pengawasan terkait pemberian fasilitas kebugaran seperti ini agar tidak terulang Pak? Maksudnya para member atau siapapun gitu masyarakat bisa mungkin mengakses informasi terkait hal itu begitu. Ya sebenarnya kan ini perusahaan yang absah ya, ada izinnya. Mm-mm. Nah, kalau ada izin tentu harusnya yang memberikan izin juga bisa memonitor apakah perusahaan itu dalam kondisi sehat atau tidak. Dan juga mungkin perusahaannya juga harus proaktif dengan cara melaporkan kalau memang kondisinya tidak sehat, dia bisa memberikan informasi kepada regulatornya yang memberikan izin siapa, apakah dinas kesehatan atau dinas perdagangan atau siapa gitu. Sehingga mungkin ada arahan ataupun pembinaan sesuai dengan tupoksinya masing-masing sehingga tidak merugikan masyarakat ataupun merugikan dirinya sendiri. Ini yang kita sesalkan seperti itu. Jadi eh, sudah tahu kondisinya tidak sehat, tapi kemudian masih menerima calon konsumen menjadi membernya itu. Oke, Pak untuk mengkonfirmasi Bisa, kembali. bisa dikatakan pertama ada manipulasi informasi dan kedua bahkan mungkin bisa dikatakan sebagai bentuk dugaan penipuan ya karena Mhm. kondisi perusahaannya sudah tidak baik tapi masih menerima member dan akhirnya kan tutup. Kira-kira gitu. Oke, baik. Pak, untuk mengkonfirmasi kembali, sejauh ini informasinya ada 950-an orang yang sudah masuk dalam forum tersebut. Apakah semuanya adalah mereka yang mengalami kerugian, ataukah mungkin bisa di-breakdown kembali kepada kami, Pak? Ya itu jumlah konsumen yang menjadi korban yang berhimpun untuk menuntut haknya, tetapi mungkin korban itu bisa lebih banyak ya kan ini kan di seluruh Indonesia. Itu baru yang terdeteksi, terdata, tetapi bagi konsumen yang tidak mau bicara itu yang kemudian tidak terdeteksi. Makanya FKBI mengajak kepada masyarakat sebagai korban untuk bicara, untuk menuntut ganti rugi, ya komplain kepada perusahaan yang bersangkutan agar tidak dirugikan dalam arti dalam proses ini. Jangan sampai kemudian diam, karena kalau diam nanti disangka kita setuju dengan aksi yang dialami oleh Game itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Tulus Abadi atas informasinya. Tentu kita juga berharap semua
para member ini mendapatkan kembali haknya, walaupun mungkin banyak tantangannya ke depan ya Pak ya. Ini yang kita tunggu informasinya dari Pak Tulus dan juga dari rekan-rekan semua. Terima kasih Pak Tulus Abadi, Ketua FKBI, Forum Konsumen Berda Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Liputan RCTV. Dan itu wawancara tadi saya bersama dengan Pak Tulus Abadi. Jangan lupa saksikan informasi-informasi lainnya di channel YouTube Liputan RCTV. Saya Gracia Bean. Sampai jumpa.